Oke, selamat sore saudara. Kita mulai kuliah kita hari ini. Nah, yang saya berikan ini kira-kira contoh bagaimana kalau saudara mau presentasi besok. Ya, ini contoh saja. Jadi minimal seperti ini. Ada PowerPoint-nya, kemudian ada videonya. Ya, bagaimana cara kalian mengerjakan terserah, silahkan diatur sendiri. Saya percaya kalian pasti bisa kalau soal kreativitas. Nah, judul artikel yang kita bahas sore hari ini adalah The Hidden Traps in Decision Making. Ini artikel yang ditulis oleh John Hammond dan Ralph Kenney dan juga Howard Rafa. Saudara-saudara mesti paham bahwa yang namanya pengambilan keputusan itu adalah hal yang paling penting yang dilakukan oleh seorang eksekutif, seorang manajer. Ya, pengambilan keputusan itu juga sangat berisiko dan sangat sulit sekali dilakukan. Karena kalau keputusan yang diambil salah itu bisa berakibat tidak baik bagi bisnis, merugikan bisnis dan berbahaya bagi karirmu sebagai seorang manajer. Ya. Jadi pada dasarnya kalau kita bicara soal pengambilan keputusan, seringkali kesalahan dalam pengambilan keputusan itu bukan tergantung pada prosesnya. Prosesnya bisa jadi sudah benar, tetapi pola yang ada di pikiran pengambil keputusan itu yang bermasalah. Karena seringkali pola pikir seseorang itu menyabotase bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Ya, seringkali kita mengenal istilah yang namanya heuristik. Bagaimana otak kita itu menyederhanakan apa yang harus diputuskan. Misalnya begini, kalau saya berbisnis dengan orang Jogja, biasanya berhasil. Maka kalau ada tawaran bisnis dari orang Jogja, pasti diterima tanpa pertimbangan yang mendalam. Itulah yang namanya heuristik. Itu sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya sekali. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada dasarnya ada 6 jebakan dalam pengambilan keputusan. Jebakan itu hal yang bisa buat orang salah. Nanti akan dijelaskan satu demi satu. Yang pertama itu anchoring trap, yang kedua itu status quo trap, yang ketiga itu sunk cost trap, yang keempat itu confirming evidence trap, yang kelima itu framing trap, yang keenam adalah estimating and forecasting trap. Estimating dan forecasting trap terdiri dalam 3 hal. Ya, meliputi 3 hal. Yang pertama adalah overconfidence, yang kedua adalah prudence, itu kebalikan dari overconfidence. Yang ketiga recallability trap. Nah, saya akan jelaskan satu demi satu. Anchoring trap. Saudara mungkin bisa melihat dua pertanyaan ini. Saudara bisa ditanya, berapa yang positif ya COVID hari ini? Pertanyaan kedua yang bisa ditanyakan, kemarin COVID 50.000, sekarang berapa ya? Nah, dalam pertanyaan yang kedua itu, kemarin COVID 50.000, sekarang berapa ya? Itu memunculkan jebakan anchoring trap. Anchor itu jangkar, patokan yang sudah ada. Patokan yang sudah ada. Jadi kalau saudara menjawab nomor 2 itu, saudara akan berpikir kemarin 50.000, sekarang berapa? Otakmu sudah terikat ke 50.000 itu dulu. Ya, otakmu terikat ke 50.000. Kemudian hari ini masih plus minusnya berapa? Tapi kalau saudara menjawab pertanyaan nomor 1, pikiran saudara sudah terbuka, lebih terbuka ya, lebih terbuka. Karena tidak ada jangkar, tidak ada yang jadi patokan begitu. Ya, jadi kadang anchor itu bisa diciptakan sendiri, bisa diciptakan oleh temannya. Saudara tanya ke temannya, gimana ya penjualan kita ya? Kemudian jawab, ya kira-kira 20.000 Pak. Kemudian 20.000 itu ngikat ke otak saudara, itu jadi anchor. Sehingga apapun yang kau putuskan, ya sekitar 20.000 itulah.
anchor itu juga bisa berbasis yang lain selain informasi kayak tadi. Misalnya saudara pernah berbisnis sama orang Jawa, terus saudara ditipu, ya sudah jadi jangkar bisnis dengan orang Jawa penuh penipuan begitu. Ya, penuh penipuan. Saudara nggak mau bisnis lagi sama orang Jawa. Saudara juga bisa punya anchor karena pengalaman, misalnya begini. Interview orang, orangnya tidak pakai baju rapi. Lantas otakmu mikir, wah, mesti nggak beres. Itulah anchor, saudara. Jadi patokan, ya, patokan yang seringkali mengganggu orang dalam pengambilan keputusan. Nah, bagaimana ini bisa diatasi? Untuk mengatasi anchoring trap, yang pertama saudara harus bisa melihat masalah itu dari berbagai perspektif. Jangan hanya dari satu sisi, jangan dari satu orang saja. Usahakan bisa melihat dari berbagai macam orang, dari berbagai macam sisi, dari berbagai macam sudut pandang. Itu akan mengatasi anchoring trap. Kemudian saudara cobalah untuk mengatasi dengan starting point yang berbeda. Ya, jadi kalau dapat informasi begini ya jangan dipegang. Ya, lihat dari sisi yang lain, masih terkait yang nomor 1 tadi. Yang ketiga, jangan cepat-cepat tanya sama orang lain. Pikir dulu, cerna dulu di otakmu, baru tanya orang lain. Kadangkala kalau orang lain yang saudara tanya itu berapi-api menjawab, itu jadi anchor buat saudara. Yang keempat, terbukalah pikiranmu. Orang yang pikirannya terbuka bisa menerima banyak hal. Orang yang pikirannya tertutup, ya ngertinya ya itu saja. Ya toh, itu saja, pikirannya tidak terbuka, ya jadi masalah anchornya nanti terlalu berat. Ya tadi sudah saya bahas ya toh, bagaimana anchoring trap itu. Ya toh, bagaimana orang itu terikat pada satu patokan, kemudian seakan-akan mempengaruhi semuanya. Dan ini adalah solusinya. Yang kedua adalah status quo trap. Status quo, saudara sudah ngerti lah itu status quo. Biasanya begini ya begini terus. Karena pada dasarnya di dalam pikiran orang itu ingin melindungi egonya. Tidak mau berisiko, tidak mau damage begitu. Soalnya kalau saudara pindah dari status quo mencoba sesuatu yang baru, risikonya besar. Dan biasanya orang tidak mau berisiko itu. Karena orang seringkali tidak mau berisiko, ya orang ya di situ-situ saja. Ya toh, tidak melakukan apapun, ya sudah pokoknya karena takut mengambil risiko. Itu status quo trap. Jadi manajer yang terjebak di sini, dia nggak berani mengambil keputusan untuk sesuatu yang baru. Otaknya itu selalu apa yang biasanya bagaimana. Isaku iki kalau orang Jawa bilang. Nah, bagaimana itu diatasi? Ya, yang pertama, selalu saudara mesti ingat, ya, atau mengingatkan dirimu. Yang ingin kau capai itu apa? Apakah itu bisa dicapai oleh status quo yang ada? Kalau status quo itu tidak bisa untuk mencapai targetmu yang baru, ya abaikan itu. Lompat ke sesuatu yang baru. Yang kedua, kira-kira kondisi sekarang apa yang menjadi hambatan untuk mencapai tujuan Anda? Ya. Kemudian berpikirlah terbuka. Jangan berpikir bahwa apa yang saudara alami, itu jalan alternatif satu-satunya. Enggak, masih banyak hal yang lain. Yang kedua adalah usahakan cari opsi yang lain gitu, untuk mengatasi status quo itu. Semua opsi harus dievaluasi, segala kelebihan dan kelebihannya. Ya, atasi status quo. Yang kedua, ya tadi ulang lagi, status quo trap terjebak ke apa yang sudah biasa dilakukan. Tidak mau melakukan yang baru. Cara mengatasinya, berpikir terbuka. Jangan berpikir status quo itu satu-satunya opsi buat Anda. Kembangkan semua opsi, cek positif dan negatifnya. Yang ketiga, sunk cost trap. Sunk cost trap. Sunk cost itu adalah biaya yang sudah terlanjur dikeluarkan untuk melakukan sesuatu. Atau waktu yang sudah terlanjur dikeluarkan untuk melakukan sesuatu. Misalnya, saudara sekarang berbisnis, ya toh, kemudian saudara bikin bisnis baru, cuci motor.
ternyata cuci motor itu tidak baik, saudara rugi. Saudara nggak mau meninggalkan itu. Karena yang di benak saudara adalah, waktu buat cuci motor itu, aku keluar investasi banyak. Terus saudara tetap aja rugi di situ terus dan terus dan terus. Itu namanya sunk cost trap. Bisa juga saudara sudah merekrut orang. Proses rekrutmen menurut saudara udah panjang lah. Orangnya sudah kebacut kerja di situ, tapi kerjanya nggak beres. Saudara mau mecat nggak berani. Karena apa? Ya sayang kemarin biaya yang sudah keluarkan berapa. Itulah namanya sunk cost trap. Ya. Jadi saudara mesti pahami bahwa itu kadang membuat pikiran saudara tidak terbuka. Ya, saudara harus mengabaikan ini. Nah, solusinya saudara untuk mengatasi sunk cost trap itu. Yang pertama, saudara harus mau meminta pendapat dari orang-orang yang tidak terlibat dalam pembuatan keputusan sebelumnya. Ya. Kalau saudara yang berbisnis tadi, kemudian saudara tanya ke orang yang dulu usul untuk cuci motor tadi, atau cuci mobil tadi, ya dia akan membela keputusan itu sudah betul, dan nggak ada yang lain. Saudara mesti dengar pandangan orang lain. Pendengaran orang lain mesti dengar baik-baik. Ya. Dan yang kedua, saudara itu harus mampu untuk mengakui bahwa keputusan yang lama itu bisa juga salah. Ya. Jangan terlalu takut harga dirimu jatuh. Ya. Kalau salah, akui salah, sehingga saudara bisa mengatasi sunk cost trap ini. Yang ketiga, saudara juga harus sadar dan mengingatkan dirimu bahwa keputusan yang salah itu akan berdampak panjang dan tidak menyenangkan buat saudara. Dan saudara itu sebagai manajer tidak pernah lepas dari kesalahan. Ya, pahami itu baik-baik. Sehingga saudara tidak akan mencari pembenaran atas kesalahan yang sudah dilakukan di masa lalu. Kesalahan dikoreksi, bukan dicari pembenarannya. Ya. Kemudian kalau saudara itu punya tim, atau timnya didesain ulang, ya pakai tim yang baru, reassign responsibility when necessary. Ya, jadi siapa yang bertugas, siapa yang bertanggung jawab, ganti orang lain gitu, jika diperlukan. Ya, oke, saya akan terus ke yang keempat, confirming evidence trap. Confirming evidence trap itu pada dasarnya sesuatu yang sangat umum terjadi pada diri orang. Kalau saudara dulu berbisnis ayam goreng dan berhasil, sekarang kau mau bisnis baru, ya ayam goreng lagi. Kenapa? Karena dulu berhasil. Ya, jadi ada dua proses psikologis yang terjadi kalau dalam confirming evidence trap ini. Yang pertama, tendensi di otak kita itu yang mengarahkan kita melakukan apa yang sudah pernah kita lakukan, apalagi berhasil. Gitu. Yang kedua, kadang orang itu menghindari yang dia biasa tidak suka. Jadi orang itu bisa terikat kedua hal loh ya. Di satu sisi untuk confirming evidence, kalau berhasil ya itu terus, suka ya itu terus, tidak berhasil ya jangan itu terus. Nah, padahal itu sudah terjadi di masa lalu. Ya, jadi harus disadarkan bahwa apa yang terjadi di masa lalu tidak mesti terjadi di masa kini. Nah, bagaimana saudara bisa lepas dari masalah yang satu ini, dari jebakan yang satu ini? Buku saudara menyebut ada 4 cara. Yang pertama adalah untuk setiap keberhasilan cari dasarnya, mengapa bisa berhasil. Untuk setiap kegagalan cari dasarnya, mengapa bisa gagal. Dengan begitu saudara tidak akan terikat ke apa yang terjadi di masa lalu. Yang kedua adalah hindari untuk menerima apa yang sudah terjadi itu tanpa pemikiran yang kritis. Saudara harus kritis.
Yang ketiga, cari orang yang pikirannya mungkin beda dengan saudara. Ya, berpikir alternatif. Aku biasa begini, menurut kamu bagaimana? Ditanya. Kemudian dia akan mengkritik, ya jangan sakit hati, terima saja. Memang itu caranya mengatasi confirming evidence trap. Berikutnya adalah, kalau nggak bisa ketemu orang lain, ya buat counter argumen sendiri. Saudara sudah punya rencana, kemudian di counter sendiri. Yang paling penting adalah kalau saudara punya tim, gitu, jangan pilih orang yang asal bapak senang. ABS, bukumu nulis dengan yes man. Kalau saudara ketemu dengan yes man, nanti yang terjadi adalah saudara itu terus-menerus mengalami ini, memutuskan ini tanpa pernah mendapat kritik satupun dari anak buah saudara. Itu berbahaya, sekali. Kelemahan atau jebakan yang kelima adalah framing. Framing itu sudah punya frame tertentu, sudah punya pandangan tertentu akan satu hal. Ya, misalnya ada pertanyaan begini, apakah bahasa Indonesia banyak yang tidak lulus karena dosennya? Pertanyaan ini itu framing, menjebak. Kalau orang yang menjawab ini pasti terpengaruh oleh pertanyaan ini, kemudian lantas menduga mahasiswa berarti tidak lulus karena dosennya. Padahal belum tentu. Dalam proses belajar ada mahasiswa, dosen, sarana, macam-macam. Ya, hindari semacam ini, saudara. Hindari framing semacam ini. Ya. Jadi tahap framing trap ini terjadi karena apa? Karena pertanyaan itu sudah mengarahkan ke satu hal. Ya, mengarahkan ke satu hal. Sehingga pilihanmu diarahkan oleh pertanyaanmu tadi. Itu sangat berisiko sekali. Berbahaya itu. Ya. Oke, lah bagaimana diatasi? Ya jangan pakai frame. Jangan bikin pertanyaan jebakan, entah itu pertanyaan yang diungkapkan oleh dirimu sendiri atau pertanyaan itu diungkapkan oleh orang lain. Jangan sampai ada pertanyaan yang menjebak mengarahkan semacam tadi. Kalau sudah mau merumuskan masalah saudara, ya harus dirumuskan dengan yang lebih terbuka. Dengan kata lain, ya bukumu di nomor 2 ini nyebut reframe the problem in various ways. Ya, buat pertanyaan beragam. Kemudian dari pertanyaan beragam coba dilihat ini framing apa enggak, kira-kira menyebabkan jebakan atau enggak, ya menyebabkan distorsi atau enggak. Ya, jadi masalah itu harus dinyatakan dengan cara yang netral. Ya, mengkombinasi kelebihan dan kelemahannya, tidak boleh ada framing. Tidak boleh ada framing. Ya, berikutnya adalah masalah terkait dengan estimating and forecasting trend. Ya, ada jebakan ini terkait dengan estimasi dan forecast. Yang pertama itu overconfidence. Overconfidence trap itu orang itu terlalu pede. Seorang mahasiswa ditanya, kira-kira besok IP-mu berapa? 3,9 Pak. Seorang pengusaha ditanya, bisa capai target berapa nih tahun ini? Ya 2M. Itu berbahaya. Ini terlalu optimistis. Jebakan yang kedua adalah prudence. Terlalu hati-hati, terlalu pesimis. Ya, orang mesti hati-hati yang kedua ini juga. Prudence trap itu juga berbahaya. Itu sangat berisiko sekali. Berapa targetmu IP semester depan? 1 Pak. Tapi bisa naik Pak. Nah, kalau sudah jadi manajer kemudian ditanya, berapa kira-kira targetmu? Sekian Pak. 500 juta sudah dipecat kalian. Karena kalian tidak bisa optimis. Yang ketiga adalah recallability trap. Ya, recallability trap itu prinsipnya adalah kalau orang punya pengalaman di masa lalu, kemudian dia ingat untuk pengalaman atau memutuskan di masa depan. Berapa kira-kira penjualan kemarin besok ya? Pak, kemarin 2 juta, besok ya 2 juta lah Pak, kondisinya sama kok. Itu recallability trap. Orang nggak bisa lepas dari apa yang terjadi di masa lalu. Berbahaya. Nah, sekarang bagaimana mengatasinya?
untuk mengatasi overconfidence trap, orang itu harus selalu mampu melihat sebaik-baiknya berapa, serendah-rendahnya berapa, kemudian rentangnya kira-kira berapa sampai berapa. Kemudian kira-kira apa yang bisa dicapai itu di mana dengan mempertimbangkan berbagai hal. Ya. Kondisi paling jelek terjadi kalau apa, kondisi paling baik terjadi kalau apa. Nah, di situ dipahami baik-baik. Ya, dari situ nanti orang akan dapat terjelek gini, tertinggi di sini, oh aku di tengah-tengah saja, begitu. Nah, dari situlah saudara bisa mengatasi yang namanya overconfidence trap ini. Ya. Saudara juga harus bisa, kalau saudara jadi atasan, punya bawahan, dikasih target, dia bilang segini, saudara harus bisa ngomong dengan begitu, kenapa segitu? Jangan sampai anak buah saudara itu overconfidence atau yang kedua tadi terlalu prudent sehingga hasilnya jadi nggak bagus. Ya, oke. Bagaimana overconfidence diatasi begitu? Yang kedua, prudence. Ini juga harus diatasi. Ya toh? Prudence itu orang terlalu hati-hati. Terlalu takut untuk ngomong yang sebenarnya, untuk prediksi. Ya, sehingga yang terjadi adalah ya prediksinya rendah. Nah, bagaimana ini bisa diatasi? Orang harus bisa jujur. Ya, jujur. Untuk menentukan dirinya dari tahap mana dan bisa mencapai apa. Nah, dari sini dengan kejujuran itu, setelah memahami kondisi, tantangan, peluang, orang bisa dapat prediksi yang lebih nyata. Kemudian prediksi itu diuji. Asumsi-asumsinya terpenuhi apa enggak. Ya. Kalaupun sudah diuji, dilihat lagi. Kira-kira plus minusnya bakal banyak atau sedikit. Nah, itulah yang namanya prudence trap. Dan bagaimana diatasinya. Nah, itu tadi saudara berbagai macam trap dalam pengambilan keputusan. Ya, jebakan dalam pengambilan keputusan. Nah, ternyata masih ketinggalan satu ini. Recallability trap. Apa toh recallability trap? Nah, prinsipnya recallability trap itu orang teringat apa yang terjadi di masa lalu untuk memutuskan yang akan datang. Orang harus paham bahwa masa lalu itu punya kondisi yang berbeda. Masa lalu punya kondisi yang berbeda. Sehingga apa yang terjadi di masa lalu belum tentu saat ini akan terjadi. Maka saudara untuk mengatasi recallability trap yang pasti adalah mengkaji semua asumsi. Mengapa masa lalu begitu? Sekarang asumsinya masih sama apa enggak? Yang kedua cari data. Data statistik itu penting. Ya, data statistik itu penting. Kenapa? Kalau saudara punya data yang benar, putusanmu pasti akan benar. Yang ketiga, jangan mudah disalah-arahkan oleh impresi atau kesan. Saudara mesti baca data sebagai manajer dan tidak boleh melihat atau memutuskan berbasis kesan yang kau dapat tentang bawahan tertentu, orang tertentu, kondisi tertentu. Data yang bicara. Nah, sekarang benar yang terakhir ini. Ya, semua trap sudah dijelaskan, kemudian bagaimana mengatasinya sudah. Nah, sekarang adalah materi penutup. Saat tiba untuk keputusan bisnis. Jangan saudara pikir bahwa keputusan bisnis itu nggak pakai mikir loh. Pakai mikir. Tapi kadang otakmu itu bekerja dengan cara menghindarkan kamu, membuat kamu tidak bisa mengambil keputusan dengan bijak. Misalnya karena masalah heuristik tadi. Masalah heuristik, orang jadi menyederhanakan sesuatu. Hindari itu. Maka pada setiap tahap pengambilan keputusan, mesti dihindari salah persepsi, mesti dihindari bias, dan mesti dihindari hal-hal lain yang bisa mengganggu keputusan yang dibuat.
Semakin kompleks suatu keputusan, kemungkinan distorsi akan semakin tinggi. Karena semakin banyak asumsi yang harus dibuat. Semakin banyak estimasi yang harus dibuat. Semakin banyak input yang harus dibuat. Maka lakukan dengan hati-hati. Hati-hati. Dan saudara hari ini belajar bahwa walaupun saudara itu punya otak yang jernih, secerdas apapun, saudara mesti ingat bahwa saudara bisa punya atau jatuh dalam jebakan psikologis. Ada 6 tadi. Jangan dipikir itu cuma kena 1 dan sudah loh ya. Enggak. Saudara itu mesti paham bahwa jebakan tadi tidak bekerja secara terisolasi sendiri-sendiri. Jebakan tadi kadang ada semua, kadang ada 2, kadang saling nambahi. Artinya, sebagai manajer, dalam mengambil keputusan, kalian mesti amat sangat bijak. Nah, itulah saudara materi pertama untuk materi kuliah kita dari kelas kebijakan bisnis dan pengambilan keputusan. Silahkan lihat video ini baik-baik. Ya, nanti kita akan diskusikan panjang lebar lewat WA grup chat. Silakan lihat baik-baik. Nanti kita akan bicarakan lewat WA group chat. Untuk kalau ada saudara yang mau tanya akan saya jawab di situ. Kalau saudara tidak ada yang tanya akan saya beri tugas untuk diselesaikan dalam kelompok kecil. Ya, silakan diskusi dalam kelompok kecil. Saya kan juga bisa mantau dari situ. Setelah itu, setiap kelompok melaporkan hasilnya ke grup besar. Setelah selesai, tidak ada pertanyaan lagi, kelas kita sudah selesai. Selamat sore saudara, selamat belajar.